aplikasi dari beberapa disiplin ilmu, termasuk panas dingin dan yang lainnya, sehingga kita tidak bermudah-mudahan menisbatkan kepada Nabi. Ya, yang pertama, lihat, kita perlu jadwal tubuh kita. Ya, harus tahu apa? Jadwal tubuh. Ya, jadwal tubuh kita yang pertama, jam 4 pagi sampai jam 12 siang adalah untuk detoksifikasi, cuci racun. Baik, kalau sudah cuci racun, biasanya yang terjadi apa? Exhaust. Apanya? Jantungnya, yaitu peredaran darah, kemudian apa? Pencernaan, ya, organ pencernaan, kemudian juga capek apa? Perkemihan, ginjal, ya, karena nyaring racun, ya. Ini sudah capek semua. Ketika jam ini semua sudah capek, jantung juga capek. Berarti apa? Prinsipnya satu, prinsip yang pertama, jangan konsumsi, ya, makanan, minuman yang buat mereka tambah lelah. Ini pertama. Contoh, pagi-pagi sudah daging-dagingan. Ya, pagi-pagi nasi uduk plus ayam potong, nasi kuning plus apa? Telur. Ya, telurnya telur bebek lagi, asin lagi. Ya. Kemudian apa? Pagi-pagi jangan ngopi. Ya, pagi-pagi jangan ngopi. Kopi bagus untuk detoks, tapi jangan terlalu awal. Ini lagi lelah. Ya, kopi itu sangat manfaat, indah pada waktunya. Ya, nggak pada waktunya bikin lelah jantung. Ya, ini ya, dan seterusnya. Tinggal kita pikir apa yang bikin tambah capek. Kalau sudah lelah, jangan dibikin tambah lelah. Ya, tambah lelah. Contohnya daging. Daging deliver di metabolisme 4 jam. Jantung sudah lelah, ada kafeinnya, akhirnya jantung bertambah, tambah lelah. Ya, bisa dipahami? Dan yang lainnya bisa dimisalkan. Baik, ini yang pertama. Pagi hari jangan konsumsi yang berat. Setelah kajian seperti ini ada ibu-ibu SMS, Ustaz, selama ini saya berdosa, Ustaz. Kenapa, Bu? Saya jualan nasi kuning dan nasi uduk kalau pagi hari. Berarti saya membuat umat Islam itu sakit. Enggak, jangan dipahami makruh atau haram, halal. Jangan overclaim. Ya, silahkan. Ya, cuma kita tahu diri. Kapan enaknya ini, kapan itu. Kalau pagi-pagi kepepet, mindsetnya orang Indonesia, kalau nggak makan nasi berarti nggak makan. Kalau mindset kayak gitu, ya sudah, pagi-pagi nggak apa-apa dah, terserah mau makan nasi, makan daging. Nasi sama daging itu sifatnya panas, cari pasangannya apa? Timun. Ya, saya kalau kemana-mana isi kajian keliling Jabodetabek, kepepet, makannya kepepet makan bakso, di jok motor itu ada satu plastik timun. Ya, makan bakso, bawa timun, keluarin 3 timun, pentol, timun, pentol, timun. Ya, nggak apa-apa. Daripada pentol saja, ya, atau bakso saja, mending apa? Ada pasangannya. Jangan diharamkan bakso. Cilok juga demikian, jangan diharamkan. Kasihan penjual cilok. Ya, makan cilok katanya ngandung gluten. Ya, nggak bagus. Cari pasangannya, timun.
Ya, itu sifatnya panas. Cari pasangannya timun. Baik, itu contoh saja. Berikutnya, berarti prinsip berikutnya apa? Cari menu makanan yang membantu proses apa? Detox. Contoh, kalau Anda pakai menu seperti ini, jantung yang sudah lelah dibantu dengan menu makanan untuk meringankan tugas mereka semua. Apa yang terjadi? Orang yang muda akan semakin awet muda. Orang yang tua akan semakin awet tua. Nah, mungkin muda kembali kan? Minimalnya mencegah biar nggak cepat tua. Nah, ini penting ya. Rahmani wa rahmatullah, untuk detox. Seperti apa? Nabi, kita lihat sahurnya Nabi apa tadi? Kurma. Nabi sudah bersabda, nikmas sahuril mu'min at-tamr. Menu terbaik sahurnya seorang mukmin adalah kurma. Ya. Kurma ini Masya Allah 3 biji kurma ya setara dengan kalori 1 piring nasi. Coba 3 biji kurma. Nabi sahurnya kurma. Punya 9 istri gak disuruh, Dek kamu masak sop ya, yang sahur besok kamu masak rendang ya, besok kamu enggak. Kurma efektif, efisien. Makan sebentar, hanya berapa menit selesai, bisa sholat malam, bisa zikir. Ini enggak, kita sahur habis waktu untuk punya makanan. Sahur setengah jam, sahur 45 menit, masih ngabisin waktu ngopi dan lain sebagainya. Ya, wallah kalau kita hidup seperti kehidupan Nabi, simple. Ya. Nah, adzan dulu baru kita lanjutkan insyaallah. Sahur kurma melon, kurma timun, kurma semangka, kadang kurma aja. Cuma kurma. Yang mana ketika sahur cuma kurma, coba kurma ini membantu proses detox. Kedua, kurma tidak memperberat kerja mereka semua. Ajib, ya, ringan tapi Masya Allah tenaganya maksimal. Kami sahur, Masya Allah tenaga kami tidak kalah sama orang yang makan onta sama nasi, onta sama kambing ketika kami masih di Arab. Orang yang makan nasi sama kambing habis sholat fajar ngorok sampai sebelum zuhur, tidur sampai sebelum zuhur. Kenapa? Dia makannya berat, 4 jam dicerna, kemudian apa? Tambah lelah. Detoxnya orang ketika puasa bukan jam 4 sampai jam 12, tapi dari kapan? Dari sahur sampai maghrib, bisa 12 sampai 14 jam detoxnya ya orang puasa. Beda ya, dengan ini tidak lemes. Ada yang SMS di YouTube, ini makanan kalian suka baca kitab saja, kami ini kerja keras. Itu karena mindset saja. Walaupun Pak Tukang, walaupun nelayan di tengah laut, teman kita nelayan, kalau nangkep ikan, itu mereka di Yaman, di Hadramut, pakai senar, besarnya setengah jari. Yang ditangkap apa? Ikan tuna, ikan hiu, beratnya 80 kilo sampai 100 kilo. Sekali nangkep 1 jam sampai 2 jam baru keangkat. Diulur, tarik, sampai mereka lelah. Apa yang dimakan teman kita ini? Apel. Sambil naik perahu mancing, ini pegang apel sambil makan apel. Ya. Di bawah terik matahari nggak ada teduhan sama sekali. Hanya apel, air. Tapi kasih jarak antara buah sama air, makanan sama air kasih jarak minimalnya 15-30 menit. Kemudian apa? Dalam waktu 1 bulan berat badannya turun 35 kilo. Ya. Ini nggak pakai ilmu diet. Ya, pakai diet. Pakai ilmu diet, misalkan orang gemuk, Anda kalorinya sehari harus sekian, daging sekian, nasi boleh sekian, kalori dari ini sekian, sayur sekian. Hidup sekali dibikin susah. Mending pakai panas dan dingin, nikmat. Ya, nikmat sekali. Taib. Ini sahur. Kemudian Nabi SAW ketika bangun tidur juga minum apa? Air nabit. Air nabit terbikin dari apa? Air dan kurma, rendaman kurma.
Kenapa air? Kita bahas hikmah. Ketika orang bangun tidur, itu masih melakukan sisa metabolisme. Sehingga ketika tidur, di malam hari, berjam-jam, tubuh kita panas. Kalau panas, berarti perlu didinginkan dengan air. Selepas tidur. Kenapa kurma? Kurma, karena ketika tidur, ya, ini ketika tidur, tubuh panas. Ketika tidur, perut kosong. Ya, ketika tidur tubuh panas, perut kosong. Pakai kurma. Kenapa pakai kurma? Kenapa nggak pakai rendaman jeruk nipis, rendaman apel, rendaman nanas, rendaman cabai? Ya. Kenapa pakai rendaman kurma Rasulullah? Padahal ada apel ada. Kenapa pakai kurma? Karena menurut disiplin ilmu kedokteran Cina, ketika perut kosong, yang paling bagus adalah yang manis-manis. Nabi pilih kurma, kenapa? Kurma buah yang paling manis. Dan yang manis-manis ini cocok untuk ketika perut kosong. Untuk siapa? Liver dan limpa. Kalau pagi hari sering minum air panas dikocori jeruk nipis dengan alasan, dengan cocok loginya untuk apa? Ngecilin perut, lemak. Kalau jadi rutinitas, kalau mungkin 1 pekan, 2 pekan masih oke. Kalau terus-menerus, apa yang terjadi? Liver dan limpa Anda akan kena, akan terdolimi, akan tertekan. Sehingga apa? Yang paling cocok adalah yang manis-manis. Coba. Nah, kita katakan mau minum jeruk sama air panas gak haram, gak makruh, silakan, terserah. Ya. Nah, tapi kita ingin membahas apa hikmahnya. Bisa difahami? Kita lihat hadis Nabi yang ketiga. Nabi SAW bersabda, kata Nabi SAW, man tasabbaha bisab'at tamratin lam yadurrahu fi dhalikal yawm as-sihr wala as-sum. Coba sabda Nabi, hadisnya sahih. Barang siapa yang makan pagi, ini Nabi bilangnya makan pagi. Barang siapa yang makan pagi dengan 7 butir kurma ajwa, pada hari itu tidak akan membahayakan diri dia sihir dan apa? Racun. Nabi bilang racun, cocok dengan jadwal detox. Coba kalau kita bahas ajaibnya ajaran Nabi SAW. Makan saja dibahas. Agama mana yang bahas makanan? Ya, ini Nabi SAW. Berarti kalau kita lihat di sini, kita katakan akan lebih sempurna kalau pagi hari kita makan makanan yang membantu proses detox. Apa saja yang membantu proses detox? Buah-buahan, sayur-sayuran, air putih. Ya, itu membantu proses detox. Ya, lihat Nabi tadi kita bicaranya buah, ini buah, ini buah. Tapi sekali lagi, kalau Anda makan nasi uduk, nasi kuning, nggak haram, nggak makruh, ya. Jangan salah paham, gagal paham. Nanti bilang itu Abdurrahman Dhani itu mengharamkan nasi uduk. Tanya ke ustadz yang isi lain minggu berikutnya. Nah, ternyata apa? Pertanyaan orang gagal paham. Ya. Bisa difahami, pagi berarti paling bagus makan buah, membantu proses detox. Subhanallah, ajaib ini ajaran Nabi SAW. Kita katakan silahkan pilih ini. Ini apa? Kita katakan bukan sunnah. Saya nggak bilang sunnah ya. Pagi-pagi menunya makan kurma, saya nggak bilang sunnah. Kalau Nabi bilang kul, ya, masalan kul fi waktu sabah bitamar bil fawakih misalkan. Kalau Nabi bilang makanlah pagi hari dengan buah-buahan, dengan kurma, baru kita katakan sunnah. Ya, ini nggak bisa kita katakan sunnah. Cuma kita ingin mencocokkan dengan disiplin ilmu lain. Seandainya ini kita praktekkan, manfaatnya demikian. Bisa difahami? Maka menu pagi yang paling baik adalah buah-buahan. Buah pertama yang masuk perut kita, cari yang manis. Menu makan pagi hari. Untuk anak 1 tahun nggak apa-apa, untuk ibu hamil nggak apa-apa pakai cara ini, nggak bahaya, ya, nggak berbahaya. Nah, Anda mau ngantor,
mau berangkat ke kantor pagi hari hanya makan pagi hari pilih buah yang manis, semangka dengan kurma, pepaya kurma, melon kurma, ya timun kurma, silakan nggak apa-apa. Terus buah yang masam kapan? Istri Anda bekelin Anda di wadah, Mas, nanti kalau berangkat kantor ini ya tak bawain sirsa, apel, nanas, pisang, silahkan. Namanya ini buah ini cepat dicerna. Akhirnya apa? Makan buah. Mungkin Anda nanti gak lama kemudian 2 jam lagi lapar. Makan buah yang dibekelin. Sampai kapan? Minimalnya jam 10 ke atas lah. Mau ngopi di atas jam 10 aja. Ya, gimana nih? Tambah lagi atau cukup nih? Hah? Terus nggak apa? Baik. Yang kedua, setelah kita tahu yang paling bagus apa? Ya. Yang kedua, jam 12 siang sampai jam 20 malam. Apa? Organ siap cerna makanan berat. Kambing, ya, sapi, ayam, silahkan. Tapi pakai teori yang diajarkan di papan tulis yang pertama. Ya, pertama Anda makan siang. Ini makan siang pada jam ini. Ya. Maksi. Makan siang panas dingin. Ya, panas dingin. Baik, panas dingin. Misalkan apa? Kalau nasi kebuli panas dingin atau panas-panas? Panas-panas. Ya. Kalau kepepet rindu nasi kebuli, kasih timun. Kalau kepepet, ya. Nah, kalau pengen sempurna, sate kambing sama timun, nggak usah pakai nasi. Sate kambing sama sayur salad. Ya. Kalau sate ayam nggak boleh. Kenapa? Sate ayam nggak boleh. Sate ayam. Sate bahasa Arabnya syatun, artinya kambing. Kalau ayam berarti kambing ayam, nggak boleh. Kambing sama ayam jangan dicampur. Kata Ibnu Qayyim, bukan kata Nabi. Ya, hewan darat sama hewan laut jangan dicampur. Kata Ibnu Qayyim, bukan kata Nabi. Hati-hati. Ikan segar sama ikan asin jangan dicampur. Ikan laut sama ikan sungai jangan dicampur. Hewan darat sama hewan darat lainnya jangan dicampur. Ya, sapi segar sama dendeng sapi jangan dicampur. Susu sama daging jangan dicampur. Susu sama buah jangan dicampur. Ya, masakan yang diulang berkali-kali dengan masakan segar jangan dicampur. Disebutkan Ibnu Qayyim, tapi butuh dalil. Nabi nggak suka makan makanan yang dihangatkan berkali-kali. Makanya kalau makan langsung habis. Makanya kalau masak nasi di penanak nasi elektrik jangan dibiarin sampai besok. Hari ini makan, hari ini langsung habis. Hakikatnya Anda meletakkan nasi di penanak nasi elektrik, hakikatnya Anda apa? Melakukan fermentasi. Jadi karbohidrat yang ada pada nasi naik 20 kali lipat kalau Anda taruh penanak nasi semakin lama. Orang yang punya potensi kencing manis semakin cepat kena kencing manis. Ya, jadi sekali masak habis. Bayam saja kalau diangetkan 2 kali sudah berubah menjadi apa? Ada efek racunnya. Ya. Ini makan siang panas dingin. Misalkan apa? Nasi pecel tempe tahu panas dingin. Gado-gado panas dingin. Ya, contoh. Kalau makan sate sama sayur salad, contoh. Kalau makan bakso kasih timun. Mie ayam kasih timun kalau kepepet. Ya, di perjalanan. Simple saja. Ya, simple. Enak sekali ya, pakai panas dingin. Kemudian berikutnya mal-mal. Makan malam. Ya. Makan malam sama, panas dingin. Sama. Tinggal teorinya dipraktekkan tadi. Sekarang dari teori ini, kapan makan malam yang bagus?
Kapan makan malam? Jamnya. Kita lihat hadis Nabi SAW. Hadis yang pertama, Nabi bersabda, ya. Hadis yang pertama, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakrahu an-num qabla al-isya, ya, wal hadath ba'da al-asya. Nabi benci orang yang tidur sebelum sholat isya dan banyak ngobrol setelah sholat isya. Berarti bisa jadi setelah sholat isya, ya, jangan makan malam, bisa jadi. Saya bilang nggak bilang sunnah ya. Atau makan malam cocok dengan jadwal ini, jangan di atas jam 8. Coba. Karena Nabi sering tidur di awal malam. Sering tidur di awal malam. Kalau ngopi, jangan ngopi di atas jam 20.00. Ya, nanti akan kita bahas. Ya, kemudian apa? Berarti di sini apa? Habis isya apa? Kebanyakannya Nabi cepat tidur. Disebutkan Ibnu Qayyim, kalau kata Ibnu Qayyim, selepas makan malam. Bisa jadi makan malam, bisa jadi setelah isya. Bisa jadi. Ya, setelah isya makan malam, setelah makan malam kata Ibnu Qayyim jangan langsung tidur. Jalan 40 langkah, 50 langkah, 100 langkah untuk menurunkan makanan. Akhirnya apa? Setelah itu tidur. Berarti apa? Tetap bisa jadi nggak di atas jam 8 siang. Hadis yang kedua, Nabi bersabda, ya, idza hadara al-asya wa uqimatus salatul isya, ya, wa uqimatus salatul isya, wa uqimatus salatul isya, ya, kemudian apa? Fabda'u bil asya. Kata Nabi, kalau makan malam sudah dihidangkan dan sholat isya ditegakkan, di sini difahami makan malamnya orang dahulu berarti sudah disiapkan sebelum isya. Kalau makan malam sudah dihidangkan dan apa? Sholat isya ditegakkan, apa kata Nabi? Dulukan makan malam, jangan sholat isya. Kenapa? Khawatir sholatnya ngelamun dari apa? Menu makanan. Jadi mending makan dulu biar sholatnya khusyuk. Ya, nah ini ya ringkas saja. Kemudian yang terakhir sebelum kita tegakkan sholat isya, ya, yang terakhir jam 20.00 sampai 04.00 sampai jam 4 pagi. Apa jamnya apa? Pencernaan dan jantung istirahat. Kalau pencernaan bisa istirahatnya total. Kalau jantung istirahatnya total udah masalah. Nah, istirahatnya jantung jam segini adalah parsial sebagian. Ya, jantung kita sudah dibentuk di dalam janin perut ibu ketika umur berapa? 4 minggu atau 4 pekan. Kita pakai pekan aja, nggak usah pakai minggu. Ini jantung. Ketika 10 pekan atau 12 pekan baru detak jantung terdengar jelas. Tapi kita nggak tahu pasti mulainya kapan sudah berdetak. Baru kedengaran dengan alat jantung berdenyut ketika pekan seperti ini. Dari pekan ini sampai umur kita sekarang, umur antum berapa? Pak Ikis umurnya 42 tahun. Sampai sekarang nggak pernah istirahat total. Ya, makanya kalau malam ini istirahat sebagian. Kalau istirahat sebagian jangan dikasih kopi. Ya, di atas jam 20 jangan sering ngopi. Kopi tidak haram. Sekali-kali ngopi di atas jam 2, jam 8, jam 9, jam 10 silahkan. Tapi jangan jadikan rutinitas setiap hari. Apalagi ada kopi, ada pasangannya satu lagi. Naudzubillah. Ya. Ini lebih ngeri lagi. Sudah ditulis di rokok, awas rokok membunuhmu. Awas rokok bikin jantung koroner. Sudah diingetin masih aja. Ya. Sudah rokok ini kata dokter jantung, orang yang biasa begadang kemudian ngopi di malam hari ditambah merokok umur di atas 45 tahun, 50 tahun, dia sering akan kena gagal jantung plus jantung koroner.
Hati-hati, yang ngomong dokter bukan saya. Ya. Kemudian di sini berarti kalau kita sudah tahu jantung kita nggak pernah istirahat total, ini istirahat sebagian, jangan dipaksa lagi untuk jantung kita apa? Tetap ngoyo. Ya, jantung ketika normal, lup-dup. Ketika jam 20 malam sudah mulai istirahat pompanya, lup-dup. Dikasih kopi, lup-dup. Di atas jam 20 malam. Ketika umur 45 tahun, 50 tahun, ngopi tiap hari, begadang tiap hari, jantung lelah sehingga terjadi apa? Melakukan dekompensasi. Jantungnya dekompensasi. Akhirnya apa? Jantungnya kayak kepalan tangan kita jadi 2 kepal. Tapi pompanya apa? Lemes, ototnya lemah. Suaranya sudah bukan lup-dup lagi. Suaranya berubah jadi dengan istilah apa? Galop ritme. Suara pacuan kuda, gedebuk.